Selamat sore, perkenalkan nama saya Marhareta Ayu Kurisela dengan NIM C301-21223. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai pengantar akuntansi makro, mengenai teori konsumsi. Teori konsumsi adalah sebuah penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi tidak termasuk konsumsi, karena barang dan jasa itu tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Mengenai teori-teori konsumsi, yang pertama itu ada teori konsumsi John Maynard Keynes. Dalam teorinya, Keynes mengandalkan analisis statistik dan juga membuat dugaan-dugaan tentang konsumsi berdasarkan introspeksi dan observasi kasual. Kemudian yang kedua itu ada teori konsumsi hipotesis pendapatan permanen atau Milton Friedman. Menurut teori ini, pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Pengertian dari pendapatan permanen adalah pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya. Misalnya pada pendapatan dari gaji dan upah. Pengertian pendapatan sementara adalah pendapatan yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu mengenai teori konsumsi dan hipotesis siklus hidup. Teori dengan hipotesis siklus hidup dikemukakan oleh Franco Modigliani. Franco Modigliani menerangkan bahwa pola pengeluaran konsumsi masyarakat berdasarkan kepada kenyataan bahwa pola penerimaan dan pola pengeluaran konsumsi seseorang pada umumnya mempengaruhi oleh masa dalam siklus hidupnya. Kemudian yang keempat itu teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan relatif. James Dusenberry mengemukakan bahwa pengeluaran konsumsi suatu masyarakat ditentukan terutama oleh tingginya pendapatan tertinggi yang pernah dicapainya. Pendapatan berkurang, konsumen tidak akan banyak mengurangi pengeluaran untuk konsumsi. Kemudian ada faktor-faktor yang menentukan tingkat konsumsi. Yang pertama itu pendapatan konsumen. Terus yang kedua itu tingkat harga. Yang ketiga tinggi bunga. Yang keempat sosial ekonomi. Dan yang kelima selera. Terus pada faktor-faktor ini ada faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi terhadap konsumsi. Pada kenyataannya pengeluaran konsumsi dipengaruhi oleh faktor yang bersifat ekonomi, sosial, dan budaya, kultur. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu diantaranya adalah yang pertama distribusi pendapatan nasional, jumlah kekayaan masyarakat dalam bentuk liquid, uang, tabungan, dan lain-lain. Terus yang ketiga banyaknya konsumsi yang tahan lama. Yang keempat kebijakan finansial sebuah organisasi perusahaan. Yang kelima itu kebijakan pemasaran. Yang keenam ramalan perkiraan atau forecasting masyarakat akan perubahan di masa mendatang. Demikian materi mengenai teori konsumsi. Saya ucapkan terima kasih.